Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Hari ini aku mau bikin kue basah lagi teman-teman. Ini namanya ongol-ongol ubi, rasanya enak sekali teman-teman. Dan cara pembuatannya sangat simple dan gampang. Nah, buat teman-teman yang pengen cari resep kue basah, cobain ya resep yang satu ini. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya. Pertama-tama teman-teman, ini ada ubi yang udah aku potong. Nah, ini teman-teman aku timbang dulu biar pas takarannya, karena aku cuma butuh ubinya itu sekitar 350 gram ya teman-teman. Nah, 350 gram setelah udah dikupas kayak gini. Nah, kalau udah sekarang teman-teman, ubinya boleh dikukus atau direbus. Aku tak pilih rebus aja biar lebih cepat. Nah, sambil kita tunggu ubinya direbus, teman-teman, kita sekarang siapin loyang dulu. Ini loyangnya udah tak alasin daun pisang supaya nggak lengket ketika kita keluarkan. Karena ongol-ongol itu teksturnya itu kenyal ya teman-teman, jadi dia mudah lengket gitu. Jadi ini aku olesin menteganya itu agak banyakan sedikit. Boleh dikasih minyak ya teman-teman, opsional sih. Nah, ini kita ratakan seluruh loyangnya ya teman-teman. Harus rata memang. Kalau nggak rata nanti susah kita keluarinnya teman-teman. Nah, ini teman-teman udah selesai ya, kira-kira seperti ini penampakannya. Ini aku bikin 2 loyang teman-teman, karena kalau satu loyang menurutku kayak ketebalan nanti kuenya. Ini ubinya udah matang, udah aku buang airnya. Sekarang mau kita blender teman-teman. Nah, sebenarnya boleh juga dihalusin sama gelas atau sama sendok ya teman-teman. Menurutku kalau di blender itu lebih licin, lebih halus gitu. Jadinya aku milih blender. Ini tak masukkan 500 ml santan. Ini dari 1 butir kelapa. Nah, kita masukkan ke dalam blender 1 sendok teh garam. Kita masukkan dan kita blender halus. Kalau udah kita blender, kita masukkan ke wadah lain ya teman-teman. Nah, ini akan kita mencampur di sini. Ini aku masukkan setengah sendok teh vanili atau vanila boleh. Nah, kemudian 150 gram gula pasir. Menurutku 150 gram itu manisnya udah pas sih teman-teman. Nah, karena aku nggak suka yang terlalu manis nyelekit gitu loh teman-teman. Oke, ini nanti gula pasirnya akan larut sendiri bersamaan dengan kita aduk tepung. Ini tepungnya 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu. Jadi udah aku campur. Nah, jadi tinggal dimasukkan sambil kita aduk merata. Nah, ini tepungnya ini memang harus dicampur sampai licin ya teman-teman, sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, biar serat dari kuenya itu nanti halus gitu. Jadi tepungnya ini harus benar-benar diaduk. Nah, sambilan kita pastikan kalau gula pasirnya itu larut ya teman-teman. Nah, kalau menurutku ini gula pasirnya itu cepat kok teman-teman larutnya. Nah, ini kita campur terus sampai tercampur merata. Ini aku nggak pakai pewarna buatan ya teman-teman. Jadi pewarnanya itu udah dari pewarna alami dari ubinya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di channelku ini udah beberapa kali aku bikin kue ini teman-teman. Pernah juga aku bikin dari ubi ungu. Dan rasanya juga sama, tapi warnanya yang berbeda ya teman-teman. Ini ada santan encer ya, aku tambahkan sekitar 100 ml. Jadi udah tak masukin ke dalam blender supaya adonan tadi ke bawah ya teman-teman. Nah, jadi total santannya itu 600 ml ya teman-teman, 600 ml. Nanti aku akan tulis di deskripsi biar teman-teman bisa cobain resepnya. Nah, ini menurutku kue tergampang sih teman-teman. Ini kue tradisional Indonesia ya teman-teman. Nah, ini udah licin kayak gini teman-teman. Ini udah cukup. Sekarang kita masukkan ke dalam loyangnya. Nah, ini untuk kukusannya udah bisa kita panasin ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sesuai selera, mau tebal, mau agak tipis. Nah, ini aku nggak mau yang terlalu tebal, jadi aku bikin 2 loyang teman-teman. Jadi untuk satu resep ini jadinya banyak loh teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam loyang satu lagi. Nah, seperti ini. Ini aromanya harum sekali teman-teman. Ini kalau santannya itu kental, jadinya nanti ongol-ongolnya itu lebih gurih ya teman-teman. Jadi dipastikan kalau santannya itu bagus. Ini kukusanku udah panas. Jangan lupa tutup kukusannya itu dikasih serbet atau kain bersih ya teman-teman. Supaya airnya itu tidak menetes langsung ke dalam kuenya. Nah, ini kukusanku ini terlalu kecil teman-teman, jadi aku ngukusnya 2 kali.
Nah, ini tak kukus satu-satu dulu. Ini sekitaran 25 sampai 30 menit kita ngukusnya. Kalau teksturnya udah padat kayak gini, itu tandanya udah matang ya, teman-teman. Nah, sekarang kita kukus satu lagi, teman-teman. Nah, karena teman-teman ini harus dikukus sampai matang ya, teman-teman. Ini kelapanya juga pilih kelapa yang masih muda. Jadi jangan lupa dikasih sedikit garam sama daun pandan biar wangi. Karena kelapanya ini akan aku kukus juga biar teksturnya itu tambah lembut, terus kayak nggak mudah basi, teman-teman, kalau udah dikukus. Ini sambil sedikit kita remas-remas ya, teman-teman. Jangan terlalu kencang sih. Maksudnya biar tekstur kelapanya itu tambah lembut gitu. Terus menyatu juga sama daun pandannya itu. Jadi keluar wangi dari daun pandannya. Nah, oke teman-teman, ini tak kukus yang terakhir kelapanya ya, teman-teman. Karena untuk adonan ongol-ongol ini nggak bisa dikeluarkan dalam keadaan panas. Harus benar-benar udah dingin baru dikeluarkan. Nah, ini udah sekitaran 2 jaman, teman-teman, baru aku keluarkan dari loyang. Nah, ini sebelum kita keluarkan, kita sisir dulu pinggirannya. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, ini pas kita tumplek itu langsung dia nggak ada lengket sama sekali, teman-teman. Tuh, nggak ada lengket kan? Karena kita olesin menteganya itu bagus. Kemudian ada daun pisang juga di bawahnya. Jadinya tekstur kuenya itu mulus, teman-teman. Nggak ada yang nggak ada yang lengket-lengket gitu ya. Nah, sekarang kita potongnya itu harus pakai pisau plastik atau pisau yang dialasin plastik ya, teman-teman. Nah, kalau langsung pakai pisau itu bisa lengket, teman-teman. Nah, jadi kayak gini kita potong sesuai selera. Nah, ini teksturnya itu kokoh loh, teman-teman. Dia bentuknya padat ya. Nah, karena ada campuran dari tepung terigu tadi, jadinya dia nggak langsung kenyal-kenyal aja, tapi ada tekstur padatnya. Jadi pas kita makan itu nggak yang lengket di tangan gitu loh, teman-teman. Nah, ini tinggal kita potong-potong ke dalam kelapa yang udah kita kukus tadi ya, teman-teman. Nah, ini dari aroma dari kuenya ini udah mengeluarkan aroma wangi santan ditambah dengan paduan daun pandan yang wangi. Pokoknya enak sekali. Nah, ini kalau bisa teman-teman, kalau kue ini mau disimpan lama misalnya sampai sore gitu ya kan, jangan terlalu dipegang pakai tangan ya, teman-teman. Walaupun tangan kita bersih itu rawan basi, teman-teman. Nah, tapi kalau untuk dimakan sekali gitu, nah boleh sih, teman-teman. Karena kalau pegang pakai tangan itu cepet basi ya, teman-teman. Nah, tapi kelapanya tadi udah tak kukus, nggak apa-apa lagi aku pegang pakai tangan, teman-teman. Nah, ini tinggal tak pindahin. Kalau pakai sendok memang susah ya, teman-teman. Yang penting tangan kita kering gitu. Bersih dan kering. Nah, ini udah selesai, teman-teman. Gini aja loh, teman-teman. Tapi rasanya enak banget. Ini bisa makan pakai ditemenin pakai kopi, pakai teh. Cocok banget, teman-teman. Ini dimakan 2 potong aja udah kenyang. Nah, selamat mencoba ya, teman-teman, resep ongol-ongol ubi dari aku. Selamat mencoba. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.